الآية وأزهت عن بصائرنا كفاية الغواية ونصلي ونسلم من أرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر زبال لا يبدأ ببسم الله فهو عقطة. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap perkara yang baik, tentu pengajian kita ini dianggap baik. Kalau enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi, kebaikan itu terputus dari rahmatnya Allah. Kita tak mau pengajian ini putus dari rahmatnya Allah, maka untuk itu mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengajian malam Jumat di Nagori Mariat Baris yang dirahmati Allah. Hormat saya buat semua orang-orang tua sesepuh saya yang ada di Mariat Baris atau Kampung Gerak Tani ini. Terhormat, sama-sama kita hormati Bapak Pangulu Mariat Baris, kemudian Bapak Ketua BKM atau pengurus masjid sekalian, pengurus Serikat Islam yang ada di Nagori Mariat Baris ini. Puji serta rasa syukur kita hanya milik Allah. Salawat salam kita buat pribadi yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu kemarin maksudnya, saya disampaikan oleh Pak Ahmad Dai Parinduri bahwa Pak Haji ingin mengadakan pengajian 2 pekan sekali di Nagori Mariat Baris. Terus kebetulan ada yang meninggal kemarin, Opung Saragi. Saya ketemu dengan Pak Lalangi, dibicarakan, maka dillah pada malam ini kita pengajian malam Jumat. Pengajian ini perlu disampaikan, kita buat seperti silabus walaupun tidak ada tertulis. Ada kurikulum yang harus disampaikan seputar keagamaan supaya tidak ngambang, dan ceramah kita ini bukan sekedar ceramah umum tapi membahas perkara fikih. Saya rasa sepakat untuk dalam hal ini, karena saya mengadopsi, saya memahami bahwa saya diundang kemari persis keadaannya seperti saya diundang ke Center Team. Hanya saja di sini terlambat, tentu nggak mungkin sama materi yang disampaikan di sana dengan yang ada di sini. Nah, tapi yang jelas apa yang disampaikan di sini sudah disampaikan di di Center Team. Nah, seperti itu. Hanya saja di sini terlambat, sehingga dia diawali pengajian ini mungkin di bab-bab yang mula, di sana sudah bab lanjutan, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Nabi meninggal dunia, semua sahabat teringat kepada penyampaian Nabi pada saat haji wada. Karena disitulah kisah-kisah terakhir Rasulullah bersama sahabat yang mengharukan, yang sangat mengharukan. Kenapa saya katakan sangat mengharukan? Satu, mereka berkumpul di Makkah, berangkat dari Madinah menuju Makkah, di mana sebelumnya mereka
sempat dilarang masuk ke Mekah. Jadi itu ibaratnya begini. Saya Nabi, orang gerak tani. Kemudian gerak tani ini masyarakat jahiliyah. Saya nerima wahyu. Kemudian disampaikan untuk mentauhidkan Allah. Pelan-pelan banyaklah yang ikut saya di gerak tani ini. Yang nggak ikut saya benci. Kemudian menyiksa orang-orang yang ikut saya. Sehingga datang firman Allah untuk kita bersabar. Fasbiru sabron jamila wahjaru hajron jamila. Sabarlah kalian dengan sabar yang baik. Kalau mau pindah dengan cara yang baik. Kemudian pindahlah Nabi bersama sahabat-sahabat meninggalkan kampung halaman yang sudah didiami selama 50 tahun. Bayangkan umur Nabi itu Pak 53 tahun pindah dari Mekah ke Madinah. Umur Nabi itu 53 tahun. Berarti udah kakek-kakek itu Pak, udah umur 53 tahun. 53 tahunlah perpindahan Nabi menuju Madinatul Munawwarah. Nah, ketika untuk kembali berhaji itu udah sulit. Tapi akhirnya karena kemenangan pada saat Fathul Makkah, kemenangan itu di pihak Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah. Kemudian di akhir-akhir Nabi hidup, itu haji terakhir itu Nabi sempat berpesan, pesannya menakjubkan. Ya, menakjubkan. Bulan haji itu Dzulhijjah. Berarti kalau di bulan Komariah itu bulan ke-12. Ya, bulan 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti Nabi meninggal bulan 3. Ya, haji tadi bulan 12. Nabi meninggal bulan 3. Sebenarnya jarak haji wada ke Nabi meninggal itu kurang daripada 3 bulan. Kurang daripada 3 bulan. Nah, kesimpulannya apa? Teringatlah sahabat-sahabat di mana wahyu turun. Apa wahyu yang terakhir turun? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah disempurnakan agama buat kalian. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah disempurnakan buat kalian. Wa atmamtu alaikum. Telah disempurnakan atas kalian. Ni'mati. Nikmatku maksudnya bini'matil iman wal Islam. Wa raditu lakum. Dan kuridoi bagi kalian hanya Islam Madinah, Islam sebagai agama. Nah, teringatlah sahabat-sahabat. Memang berarti kalau ibarat kita orang-orang tua zaman dahulu, kalau ada orang meninggal, teringatlah awak apa yang baru diucapkannya sebelum meninggal itu tak lama. Ya memang dibilangnya kali itu berarti udah buang tabiat dia pada masa itu ya. Gitulah kira-kira kalau bahasa sekarang itu Pak. Bisa dipahami ya Pak ya. Jadi Nabi kalau bahasa kasarnya menyampaikan firman terakhir itu, kalau bahasa kasar kita buang tabiat. Udah ada tanda-tanda bahwa Nabi itu nggak lama lagi bakal meninggal. Nangis semua sahabat Pak. Sebenarnya waktu menyampaikan ini pada haji wada pun, sahabat Abu Bakar pun sudah nangis. Dia pun sudah tahu kalau penyampaian firman ini kalau sudah ditutup, berarti nabinya sudah mau selesai. Bisa dipahami kira-kira ya? Abu Bakar nalar pada saat itu.
dan menangis pada saat itu di Arafah itu. Nah, menangis Abu Bakar mendengar khutbah Nabi pada saat haji wada itu, haji terakhir itu. Ya kan? Berarti kalau sudah turun firman yang menyatakan bahwa semua syariat sudah disempurnakan, agama sudah disempurnakan, nabinya pasti akan juga berlindung ke hadirat Allah. Ternyata betul, Pak. Nggak sampai waktunya 3 bulan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu. Nah, cerita tentang Nabi meninggal, kita ceritakan dulu Nabi sebelum meninggal. Ada satu kampung, jauhnya kampung ini Pak dari kota Madinah. Ada nama manusia di situ, Maslamah bin Habib Hanifah. Siapa namanya? Maslamah bin Habib Hanifah. Orangnya pintar, Pak. Selain pintar si Maslamah ini, selain pintar ngomong, pintar berpikir, si Maslamah ini baiknya minta. Sebelum Nabi meninggal, dia sudah berkampanye, Pak, kalau dia Nabi. Dia sudah kampanye kalau dia Nabi. Dia utus orang-orangnya dari kampungnya itu untuk pura-pura Islam. Ternyata yang diutusnya pura-pura Islam itu Islam beneran. Makanya hati-hati, Pak, ngutus orang. Diutus orang ke sana, tujuannya mau mata-mata. Ya kan? Pak Kebes ku utus ke sana, tujuannya mau memata-matai orang sana. Tahu-tahu Pak Kebes jadi orang sana gitu. Jadi berpihak ke sana. Diutusnya, disampaikannya pesan, kalian dekati dulu Muhammad itu. Kalau dia mengeluarkan firman, kalian betul-betul dengarkan firmannya. Kalau bisa kalian tulis. Beberapa orang yang diutus jadi pengikut Nabi setia. Begitu diikutinya Nabi, kontak langsung Islam. Tapi tetap pulang. Dipenuhinya permintaan si Maslamah ini. Yang mengutus dia ini dipenuhin orang itu ketika balik. Apa yang disampaikan? Disampaikanlah ayat-ayat Quran kita ini. Baru datang si Maslamah ini, saya pun juga menerima ayat yang mirip dengan itu. Dia buat bahasanya, Pak. Dia buat bahasanya. Kemudian heboh. Sebahagian yang diutus ini setia sama dia karena dia ini orangnya baik, royal. Rupanya dari zaman dahulu orang kalau royal ini orang semua senang gitu. Ya, sampai sekarang. Seburuk apapun kelakuan kita, Pak, tapi kalau kita royal dalam materi, itu kita disukai orang loh, Pak. Itu ilmu itu loh, Pak. Tanpa kita sadari. Bapak menerima narkoba 1,5 kilo 1 bulan. Entah dari mana itu Bapak yang tahu. Terus Bapak edarkan di kampung ini. Merusak orang kampung ini enggak, Bapak? Merusak kan? Merusak. Tapi Bapak ini walaupun begitu pekerjaannya, kalau ada orang susah, 100.000. Kalau ada orang kalau ada orang ngopi, bayar. Kalau ada orang kemalangan, ini ada ambulan.
kalau ada orang begini, ini yang merusak ini tadi, nggak ingat orang juga. Kebaikan tadi yang ditengok, sumbangan tadi yang ditengok, pemberian tadi yang ditengok. Ini sudah dilakukan Mas Lama, Pak. Tapi si Mas Lama ini tujuannya bukan menjadi agen narkoba, tapi mau jadi pemimpin agama, mau cari keuntungan dalam agama. Ini Nabi masih hidup, Pak. Sudah ada orang model macam ini. Terlebih-lebih Nabi sudah meninggal. Sekarang Nabi sudah meninggal kan? Sudah 1400 lebih. Sudah 1400 tahun. Model-model macam ini banyak, Pak. Model-model Mas Lama ini banyak. Pengen dipuji, pengen dibilang tokoh agama, pengen punya pengikut, dijulukin pengikutnya banyak. Banyak orang macam seperti itu, Pak. Tapi contoh yang satu kita ceritakan ini adalah contoh yang jauh dari rahmat Allah, malah matinya dimurkai Allah. Ini akhirnya Mas Lama ini diserang oleh para sahabat-sahabat pada masa itu, kemudian dia sampai mati terbunuh. Dijulukilah namanya si Mas Lama ini Musailamatul Kadzdzab. Siapa dijuluki namanya? Musailamatul Kadzdzab, Musailamah yang pendusta. Kemudian ketika Nabi meninggal, Nabi nggak meninggalkan wasiat banyak-banyak, kecuali ada satu wasiat yang perlu kita pegang untuk malam ini, sehingga kita ngaji fikih malam ini. Apa wasiat Nabi itu? Taraktu fikum amrayn. Kutinggalkan buat kalian dua perkara. Idza tamassaktum bihima. Apabila kalian memegang keduanya dengan kuat, lan tadillu abada. Kalian gak akan tersesat buat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran maksudnya, dan sunnah satu. Wasiat kedua. Ittabi'uni, ikuti aku, wal khulafa'ur rasyidin mahdiyyin min ba'di, dan khalifah rasyid setelahku yang mereka mendapat petunjuk. Maksudnya khalifah rasyid Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pelan-pelan ini ngajinya, Pak ya. Kafir hukumnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100%. Dosa hukumnya, haram hukumnya, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100%. Nyambung nggak kira-kira? Ini agak mesti pelan-pelan, ya, harus pelan-pelan. Belum nyambung ya. Makanya agak sulit ini memang dicerna. Makanya harus pelan-pelan, Pak. Tadi kata Nabi, ittabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Wal khulafa'ur rasyidin min ba'di, dan khalifah rasyid setelahku. Ya. Satu. Baru ada lagi hadis, siapa yang membuat perkara yang baru, bahwa raddun, dia tertolak. Tertolak, Pak. Perkara yang baru, maka dia tertolak. Dan dia sesat. Dan itu disebut bid'ah.
Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang namanya sesat itu di neraka. Terus kenapa Ustaz bilang tadi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW 100% kafir atau haram? Karena begini, mengikuti Nabi, ikutin aku. Wal khulafa'ur rasyidina min ba'di. Ini bahasa wahyu. Saya hidup punya jamaah, ikutin aku. Ku bilang sama orang bapak-bapak, itu ngomongnya sama bapak-bapak itu Pak. Dan jamaah-jamaahku sekalian, itu ngomongnya sama siapa? Saya ngomong nih, ini kita ini kan jamaah. Ikutin aku. Ku bilang, itu ngomongnya aku sama orang bapak-bapak ya, sama ibu-ibu. Ku lanjutkan bahasaku. Dan jamaahku. Itu ngomongnya aku sama siapa aja? Hah? Coba. Ikutin aku. Itu aku ngomongnya sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan ikutin jamaahku. Itu aku ngomongnya sama siapa? Jamaahku sementara bapak-bapak. Untuk umat yang tidak ada pada saat disampaikan Nabi ucapan itu. Artinya, ittabi'uni, ikutin aku, wal khulafa'ur rasyidina min ba'di, wal khulafa'ur rasyidina min ba'di, itu adalah bagian daripada wahyu. Karena kata Quran, wa ma yantiqu anil hawa, tidak ada yang disampaikan Nabi itu keluar dari hawa nafsunya, keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terus kenapa Ustaz bilang ngikutin Nabi 100% kafir? Contoh. Nabi ngomong Bu, ana Rasulullah. Dibilangnya kok, saya ini Rasulullah. Terus datang kita ngikut, saya Rasulullah. Kafir ini lah Pak. Kafir ini loh Pak. Paham ya? Paham ya Pak ya? Ini supaya pelan-pelan ngajinya. Nanti jangan nggak dicontohkan Nabi, nggak ngikutin Nabinya. Jangan nanti dengar cakap-cakap begitu. Biar tahu kita cara ngikutin Nabi. Ya, biar tahu kita, biar duduk persoalannya cara ngikutin Nabi itu gimana.